Hello everyone, welcome back to channel Rocky Gui Ministry. We are so glad to see you again. Kiranya damai dan kasih Kristus memenuhi setiap langkah hidup kita. Follower Kristus, ada 3 hal yang dapat merenggut ketentraman kita. Rasa bersalah, kesedihan, dan dendam. Yang pertama adalah rasa bersalah. Anda tidak perlu hidup dengan dibayang-bayangi perasaan bersalah. Allah berkata, Aku mengutus seorang juru selamat untuk menghapus dosamu, sehingga engkau beroleh pengampunan. Siapa dia? Yesus. Ya, Yesus menghapus rasa bersalah kita seperti lukisan di papan yang dapat dihapus. Follower Kristus, jika dosa-dosa Anda belum dibersihkan karena Anda belum menaruh iman kepada Yesus, maka rasa bersalah akan merenggut ketentraman Anda. Yang kedua adalah kesedihan. Mungkin saat ini Anda sedang sangat berduka karena momen Natal memunculkan kembali berbagai kenangan yang menyakitkan. Dan follower Kristus, Anda mungkin teringat saat kehilangan orang yang Anda kasihi. Teringat pada orang tua yang mengabaikan Anda. Perceraian yang pernah Anda alami. Atau kematian pasangan atau anak Anda. Kehilangan pekerjaan. Hidup mengalami penolakan terus-menerus. Maka kesedihan akan memenuhi kita dan merampas sukacita, bahkan ketentraman kita. Namun follower Kristus, ingat, Allah peduli akan kepedihan Anda dan saya. Dia lihat dan tahu segala sesuatu yang kita alami. Maka kita tidak perlu menanggungnya seorang diri. Tugas kita harus serahkan segala kekhawatiran dan masalah kita kepada Tuhan. Dan terimalah ketentraman. Serahkanlah segala bebanmu kepada Tuhan. Yang ketiga adalah rasa dendam. Dendam juga merampas ketentraman kita. Dendam menjadikan kita penuh kebencian. Follower Kristus, kita merasa bersalah saat menyakiti orang lain. Tetapi kita menjadi penuh rasa benci atau dendam ketika orang lain menyakiti kita. Anda akan terluka secara sengaja ataupun tidak. Tanggapan Anda terhadap rasa sakit itu akan menentukan kadar kebahagiaan Anda. Dan demi kebaikan dan ketentraman Anda sendiri, Anda harus melepaskan rasa sakit itu. Karena kebencian tidak melukai orang lain itu, melainkan melukai Anda sendiri. Jadi Andalah yang akan terbebani sementara orang lain menikmati kehidupan mereka. Follower Kristus, ada beberapa tokoh Alkitab yang menentukan ketentraman mereka sendiri sekalipun dalam situasi yang sulit. Pertama, lihatlah Yusuf, seorang yang amat bijak dan bajik. Dia tahu bagaimana menemukan kebahagiaan, kebaikan, ketentraman dalam situasi yang buruk. Follower Kristus, mengingat semua kejadian yang Yusuf pernah alami, bukan? Hampir dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur. Ia dijual sebagai budak, dikhianati oleh saudara-saudaranya. Di negara lain, dia difitnah ketika dia menjadi budak di rumah Potifar. Dia mengalami tekanan demi tekanan, khususnya secara mental. Namun pada akhirnya Allah mengangkatnya menjadi Perdana Menteri Mesir. Ketika saudara-saudaranya datang kepadanya untuk minta maaf, apa komentar Yusuf? Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yang kedua, lihatlah Ayub yang mendapati dirinya duduk di atas tumpukan abu. Ia orang yang saleh, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Namun ia mengalami penganiayaan, kehilangan keluarga, kehilangan keberuntungan. Bahkan para sahabatnya tidak mendukung dia. Dan istrinya pun menyuruh dia mengutuki Allah lalu mati. Namun Ayub tidak mengindahkan nasihat mereka. Ia malah berkata, engkau berkata seperti perempuan gila. Masakan kamu hanya mau menerima yang baik dari Allah, sedangkan yang buruk tidak. Dan juga ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub mampu melihat Allah dalam situasi yang sulit. Follower Kristus, yang ketiga, lihatlah Daud. Daud yang menulis Mazmur 23. Di sebuah gua ketika dia melarikan diri dari kejaran putranya yang ingin merebut tahtanya. Daud sedang melihat Allah yang adil dan Allah yang hidup dalam segala pergumulannya. Keempat, lihatlah Rasul Paulus.
Bahkan ketika dia berada di dalam penjara, ia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dia memberitakan pesan yang menggembirakan, meminta mereka untuk bersuka cita berulang-ulang. Paulus melihat Allah dalam situasi terpenjara sekalipun, bahwa Allah itu baik. Follower Kristus, ketentraman akan kita temukan saat kita selalu memakai kacamata Allah dalam setiap situasi hidup kita. Karena orang Kristen yang lemah hanya melihat bahwa Allah baik jika keadaannya baik. Tetapi orang Kristen yang kuat selalu melihat Allah baik dalam situasi apapun, baik dalam keadaan susah maupun senang. Dan di sanalah mereka temukan ketentraman. Amin. Follower Kristus, thank you so much. Jika Anda terberkati dengan firman Tuhan ini, silakan share. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan pelayan Rocky Gui Ministry. Berikan tanda like, comment, and subscribe channel ini. See you on the next video. Keep on fire to follow Jesus and bye.